Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Politik. Nah, di Ngobrol Politik kali ini kita akan membahas terkait kampanye pemilu 2024, lain dulu, lain sekarang. Nah, kita akan mengulas bagaimana perbedaan dari partai politik dan juga para caleg mungkin untuk menghadapi era kampanye nanti di tanggal 28 mendatang. Dan juga melihat apa sih perbedaan-perbedaan dari kampanye yang era sebelumnya di tahun 2019 hingga tahun ini 2024, tantangannya seperti apa. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio, ada Ibu Wahidah Eka Putri, Caleg PKS DPRD Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Baik. Ilu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Baik. sehat-sehat. Sehat-sehat dan tentunya menuju pemilu 2024 sudah semakin dekat Bu. Ya. Ini sudah sangat sibukkah teman-teman dari PKS atau seperti apa hingga hari ini Bu? Iya, sangat-sangat sibuk. Saking sibuknya kita udah jarang ketemu. Oke, teman-teman dari PKS mungkin satu sama lain jarang ketemu ya karena Iya. fokus kepada daerah masing-masing Iya, gitu kali ya Bu ya? Betul, betul. Kita sekarang lagi fokus ya di daerah pemilihan masing-masing. Jadi ya paling kalau ketemu ya say hello gitu kan. Habis itu ya sudah kembali ke dapil. Iya, kembali fokus ke laptop masing-masing ya, Iya, Bu. betul. Iya ya Bu. Seperti itu kondisinya. Baik, jadi memang Iya. sudah semakin sibuk karena 2024, 14 Februari sudah sangat dekat. Mungkin kalau kita pikir lagi berapa bulan lagi, tapi itu waktu yang tidak lama ya Bu ya. Tidak Iya. terasa nanti udah tahun baru, Iya. kemudian Februari akhirnya tiba di masa pemilihan. Nah mungkin Betul. untuk menuju 14 Februari 2024 itu Bu, Iya. ini kan pasti dari setiap parpol dan juga para caleg sudah punya strategi kampanye masing-masing. Nah, mungkin dari Ibu sendiri melihat era kampanye 2024 kali ini apa yang kemudian menjadi perbedaan yang cukup signifikan begitu Bu dibanding era-era sebelumnya mungkin juga Ibu sudah pernah lalui. Iya, ya. Jadi saya ingin menceritakan dulu gitu ya, Mbak Iluh ya. Kalau PKS sendiri itu kita punya kampanye ya, tagline kampanye secara nasional itu ada P, ada K, ada S. Oke. Ya. P itu adalah pangan murah. Nah, terus K itu kerja gampang, S itu sehat murah. Iya, seperti itu ya. Jadi pangan mudah ini maksudnya adalah bagaimana caranya masyarakat ya bisa nantinya mendapatkan ya kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu dengan harga-harga yang murah. Itu perlu menjadi perjuangan PKS ke depan ya. Karena kalau dilihat dari sekarang ya, Mbak Iluh, ya pasti terasa ya bagaimana harga-harga bahan pangan, bahan pokok itu sangat melonjak. Harga beras saja, ibu-ibu sudah pada mengelumi semua ke sini. Betul Bu. Iya, tidak ada itu yang sekarang kalau ditanya harga beras bagaimana? Mahal sekali Bu Dewan. Mahal memantong. Dan beras juga ya tiap hari harus tersedia di dapur kita ya Bu ya. Karena kita kan memang konsumsinya beras, Betul. bukan yang Bukan apa? roti gitu bukan kayak orang-orang roti, luar negeri. Ya, tidak kenyang kalau tidak makan beras, Betul. tidak makan nasi, kan begitu kita orang rata-rata orang Indonesia. Ya, jadi ya kita berharap ya, ke depannya insya Allah kalau PKS menang, ya mudah-mudahan ya harga pangan ya insya Allah akan murah dijangkau oleh masyarakat. Nah, K-nya itu adalah kerja gampang ya. Jadi akses ya untuk mendapatkan pekerjaan ya. Itu semoga ke depannya ya bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Ya, jangan sampai masyarakat kemudian susahnya dapat kerja. Betul. Padahal mereka masih sehat ya, masih punya semangat ya untuk kerja. Nah, terus kemudian tetapi akses untuk pekerjaan itu yang tidak ada. Iya betul. Terus kemudian sudah susah-susah lagi kerja, upahnya lagi yang kecil. Iya, Kasih. betul. Tidak sebanding gitu Tidak ya Bu. sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan tapi Ya. upah ya untuk ditabung pun kayak masih minim gitu ya Bu ya. Ya, kan kasihan toh kalau begitu. Ya, jadi kita berharap ke depannya ya bagaimana pekerjaan itu ya bisa sepadan Iya, gitu ya betul, Bu. dengan upahnya. Iya, seperti itu gitu ya.
Nah, kemudian yang ketiga ya sehat, ya, sehat murah, ya, sehat murah, ya maksudnya agar supaya ya kedepannya BPJS, ya BPJS itu ya bisa lebih murah lagi lah, bisa dijangkau lah sama masyarakat, ya bisa dijangkau sama masyarakat. Dan kemudian ya kalau misalnya besok-besok ke Sina, kalau ada masyarakat yang tidak mampu untuk membayar BPJS-nya, mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menganulir ya dan membantu masyarakat yang bawah. Ya, jadi itu tiga tagline kampanye PKS ya. P ya pangan murah, K kerja gampang, sehat murah ya, seperti itu gitu ya. Nah, perbedaannya mungkin ya dengan kampanye atau dengan pemilu-pemilu sebelumnya memang terasa ya. Jadi yang pertama ya kalau misalnya dulu penuh baliho. Iya. Ya kan? Kanan kiri jalan pokoknya penuh, Bu. Kalau bisa di tengah-tengah juga. Iya, Bu. Iya kan? Sekarang sudah lebih rapi. Saya melihatnya lebih rapi. Ya mungkin karena orang menganggap ya baliho tidak terlalu memegang peranan penting gitu ya untuk pemenangan. Betul. Kalau untuk popularitas iya, tapi kalau untuk elektabilitas mungkin belum signifikan. Iya, ya paling karena, mungkin 10-20%. Karena kita lihat baliho juga sepintas lalu gitu ya, Bu ya, di jalan. Betul. Ya, lebih kepada sebenarnya bagaimana mendekati masyarakat, dekat dengan masyarakat ya. Oleh karena itu kampanye melalui sosial media ini yang memakan banyak ya. Kegiatan-kegiatan kampanye sekarang ya melalui media sosial ya. Jadi media sosial jadi banyak juga ya teman-teman memang fokus di media sosial. Mereka tidak lagi memikirkan saya harus pasang baliho di mana. Betul, Bu. Saya harus kasih keluarkan duit buat bikin cetak baliho, mau pasang di mana, iya kan, seperti itu. Jadi tidak lebih kepada itu, tetapi sekarang mereka lebih kepada bagaimana pengelolaan media sosialnya. Jadi kampanye melalui media sosial, ya. Itu juga. Dan ini tantangannya di situ. Apakah memang ini media sosial nanti kemudian betul-betul bisa ya memenangkan ya calon ya atau tidak, itu juga akan menjadi challenge kita. Iya, betul. Di tahun 2024 ini Mbak Ilu. Ya, apakah memang bisa pure ya media sosial itu bisa memenangkan. Nah, ini jadi challenge. Ya, menjadi tantangan bagi kita semua dan itu akan bisa kita lihat di 2024 nanti. Insya Allah. Betul. Ya. Dan melihat media sosial ini seberapa efektif gitu ya, Bu ya, untuk pemenangan nantinya karena kita melihat juga selain tadi mungkin dimudahkan dengan hadirnya media sosial, tapi juga memang media sosial sendiri, Bu, punya artinya akan menjadi bumerang bagi kita ketika itu tidak dimanfaatkan dengan baik begitu, Bu. Nah, mungkin Ibu melihat kampanye-kampanye yang terjadi di media sosial sekarang karena kan juga banyak fake account, ada orang yang anonim gitu, Bu, di media sosial. Betul. Nah, mungkin tantangan tersendiri untuk hal itu, Bu, seperti apa hari ini dari PKS? Iya. Jadi kita selalu upayakan gitu ya. Upayakan kampanye-kampanye kita itu ada 3. Adem, akur, asyik. Betul. Iya. Jadi pertama kampanye kita itu hendaknya akur. Ya. Jangan sampai kita bikin orang-orang berkelahi nih di media sosial ya, hanya gara-gara misalnya memilih si A, memilih si B. Ya, jangan sampai akhirnya dibawa-bawa juga di luar, di offline. Akhirnya berkelahi juga hanya gara-gara itu. Ada cebong, ada kampret, kita nggak mau begitu. Ya, jangan sampai ada terpolarisasi lagi ya. Betul, Bu. Masyarakat kita hanya gara-gara itu gitu ya. Perbedaan pemilih. Jadi perbedaan pilihan gitu ya. Jadi adem. Ya, kita harapkan kampanye kita ke depannya ya, politik kita ke depannya itu adem ya. Tidak ada yang bertengkar hanya gara-gara perbedaan pilihan. Betul. Ya, yang kedua akur gitu ya. Ya, cari titik-titik persamaannya apa. Ya, jangan selalu cari perbedaannya apa. Gitu ya. Cari persamaannya apa. Sama-sama kita mau membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Betul. Membangun Indonesia yang lebih makmur ke depannya. Nah, ya kalau ada yang memilih si A silahkan. Monggo silahkan. Ada yang memilih si B silahkan gitu.
kita tetap akur. Nah, dan asyik, dibuat asyik, dibuat sekreatif mungkin. Ya, oleh karena itu ya hal-hal yang terkait dengan akun-akun fake ya semestinya itu janganlah. Iya. Secara gentle lah kalau saya ya, secara gentle kita tunjukkan memang bahwa ya ini pilihan saya. Gitu. Saya memilih si A, ya, saya memilih si B gitu ya. Jangan sampai diwarnai lagi hal-hal yang sifatnya negatif campaign atau black campaign. Ya memang media sosial itu bisa bermata dua, Mbak Ilu. Ya, kalau kita tidak bisa manfaatkan, kita yang dimanfaatkan. Betul sekali, Bu. Iya, ya kan banyak faktor sekarang yang banyak kita lihat gitu ya, akses ya hal-hal yang sifatnya negatif ya, yang terjadi karena media-media sosial ya, dan itu yang memang harus bagaimana kita jaga itu semuanya, ya, seperti itu. Baik Bu, memang kalau kita melihat pilihan boleh berbeda, tapi di luar kita harus tetap menyapa ya Bu ya, jangan sampai karena beda pilihan jadi bahkan ada banyak keluarga yang sudah merasa tidak jadi keluarga lagi karena beda pilihan ya Bu ya. Iya betul, suami dan istri bertengkar hanya gara-gara perbedaan. Aduh kasihan sekali ya. Padahal nanti kalau sudah selesai juga pemilu, lanjut lagi kita lanjut lagi berumah tangga gitu ya Bu ya. Jangan sampai hanya gara-gara begitu akhirnya cerai di tengah jalan. Aduh kasihan sekali toh kalau begitu. Iya itu yang sebenarnya kita hindari dari kampanye-kampanye yang mungkin akan memecah belah artinya ya Bu ya. Tidak jangan sampai lah artinya. Jangan sampai kampanye-kampanye itu memecah belah bangsa. Iya, boleh kita berbeda pilihan, tetapi jangan sampai itu kemudian membuat kita jadi meretak gitu ya, rumah tangga retak, keluarga retak, pertemanan juga jadi retak. Akhirnya satu grup keluar semua. Kenapa bisa itu terjadi? Iya kan? Jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Jadi kita harapkan adem, akur, asyik itu betul-betul bisa. Oke, 3A ya Bu, adem, akur, asyik. Iya, betul. Baik, jangan sampai jangan sampai di Facebook dulu berteman sekarang blokir-blokiran gitu ya Bu ya. Betul. Banyak terjadi sekarang. Iya, betul. Akhirnya baper. Ada istilah saya baca kemarin ya, teman-teman gitu. Saking bapernya, kita posting kopi, dikira dia dibilangin hitam. Padahal kopi kan memang warna hitam ya. Iya, warnanya hitam, tapi kan itu kopi gitu ya. Tidak ada menyangkut masalah apakah dia orangnya hitam atau dia orangnya putih. Saking bapernya gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari. Ya kan? Ya, kalau kita kampanye ya kayak unggulkan atau tonjolkan pilihan-pilihan kita. Tapi jangan sampai kita juga melakukan, ya, Bu, tidak perlu kita melakukan black campaign terhadap yang bukan pilihan kita. Itu lebih bagus. Ya, jadi tonjolkan kita punya pilihan. Kenapa seseorang harus memilih ini? 8 misalnya. 8 kenapa seseorang harus memilih Wahidah Eka Putri misalnya. Iya kan? Nah, itu. Ya, seperti itu gitu. Jadi lebih kepada itu, kampanye itu daripada kenapa kita tidak boleh memilih di sana. Itu kayaknya sudah black campaign itu atau negative campaign ya. Mending kita lebih tonjolkan, ya kan? Tonjolkan kenapa seseorang itu harus memilih kita, ya kan? Nah, mungkin karena pertama, ya, karena rekam jejaknya, ya kan? Terus kemudian karena partainya, ya kan? Ya, mungkin karena karena keinginannya, ya, untuk membangun masyarakat, ya. Seperti itu, gitu ya. Jadi lebih kepada menonjolkan pilihannya daripada menjatuhkan pilihan orang lain. Itu lebih bagus. Iya, baik Bu. Memang ada banyak cara sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk kampanye, tapi tidak dalam artian tidak menjatuhkan pilihan orang lain gitu ya Bu, tidak menjatuhkan pasangan calon lain misalnya. Jadi kita tetap bisa tetap berteman meskipun pilihan kita berbeda ya. Pilihan berbeda itu urusan biar jadi pribadi masing-masing ya Bu ya. Betul sekali. Betul. Ya. Jadi ya itu tadi akur itu tadi, kita tetap akur. Ya. Jangan sampai karena perbedaan pilihan akhirnya kemudian kita saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan mencari sisi-sisi gelapnya gitu ya dengan orang lain gitu ya, khusus untuk kemudian menjatuhkan. Ya, itu saya kira yang sangat-sangat kita harapkan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya.
Jadi walaupun berbeda ya, tetapi kita tetap akur. Itu tadi. Baik Bu, nah informasi-informasi yang kita butuhkan dari media sosial sebenarnya informasi yang seperti demikian ya Bu ya. Tapi kita lihat sekarang memang media sosial ini sangat punya andil yang besar apalagi dalam pemilu 2024. Nah, pastinya. Media sosial ini Bu didominasi juga dengan milenial dan Gen Z begitu. Nah, dari PKS sendiri Bu bagaimana untuk artinya mengajak para Gen Z ini untuk lebih melek politik, untuk ikut juga dalam kontestasi pemilu 2024 ini, baik sebagai mungkin yang dipilih, baik sebagai pemilih, dan juga sama-sama menyukseskan dari kampanye sampai nanti 14 Februari 2024 Bu. Iya, jadi terkait dengan Gen Z ya, sama Gen milenial itu sudah menjadi skala prioritas kita. Betul Bu. Ya, jadi kalau Mbak Iluh bisa melihat gitu ya di daftar susunan ya para calon anggota legislatif PKS baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kota itu kita memang memprioritaskan Gen Z. Ada beberapa anak muda yang berada di bawah usia-usia 40 tahun kita tempatkan di urutan-urutan pertama, kedua di beberapa dapil, ya baik itu di dapil tingkat pusat maupun provinsi maupun kota, ya itu jadi salah satu ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kampanye kami ya terkait dengan mengakomodir populasi yang besar ini ya dari Gen Z dan millennials itu kita merambah media sosial yang kesannya lebih asyik itu tadi Mbak. Iya, jadi kesannya lebih asik. Jadi kita nggak membicarakan terlalu. Kalau ngomong politik itu kan kadang-kadang orang sifatnya mumet gitu ya, pusing, serius negatif gitu ya Bu, serius sekali gitu kan. Jadi kita lebih kepada membawa akun-akun official daripada PKS itu lebih kepada yang asik-asik itu tadi. Untuk mengakomodir anak-anak muda, ya kan. Kita punya ada Facebook, kita punya IG, kita punya TikTok malahan, ya. Dan IG serta TikToknya PKS secara nasional itu termasuk yang paling besar dan tinggi di antara semua partai-partai politik. Iya, jadi kami secara aktif di situ mengkampanyekan hal-hal yang terkait dengan PKS, apalagi mengakomodir ini ya anak-anak Gen Z dan millennials ini yang memang lebih ke arah itu, ke TikTok itu, gitu, dan ke IG itu, gitu. Jadi mereka lebih suka itu. Jadi lebih asik lah, mengelola. Dan kami serius mengelola media-media sosial itu. Baik Bu. Nah dari PKS sendiri Bu, seberapa penting untuk melibatkan Gen Z atau pemuda untuk pemilu kali ini? Karena kita melihat juga mungkin di luaran sana para pemuda atau Gen Z memang sudah banyak yang melek politik, bahwa politik itu penting untuk kebijakan kedepannya untuk mengatur kita seperti apa di Indonesia. Tapi banyak juga yang merasa bahwa politik masih dianggap tidak penting begitu, apalagi anak-anak muda yang mungkin fokus kerja aja deh, fokus karir aja deh, politik ya biar urusan orang-orang tua gitu Bu. Mungkin seperti apa Bu? Jadi kita punya ada namanya sayap pemuda, Garuda Keadilan. Nah itu memang anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z dan anak-anak millennials yang kami akomodir untuk kemudian terlibat dalam proses-proses politik. Ya, jadi kalau Mbak Ilu bisa lihat nanti ya ada GK singkatannya itu memang kita libatkan, kita libatkan secara proses supaya mereka lihat ya bagaimana ini orang-orang tuanya, bagaimana ini kami bekerja ya di partai politik, supaya mereka juga merasa memiliki partai politik ini, dilibatkan dalam pembuatan konten, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kampanye, ya kan? Nah, itu kami libatkan, dan alhamdulillah ya. Sekarang GK itu sudah terbentuk di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Itu untuk melibatkan itu anak-anak Gen Z, anak-anak milenial untuk mereka secara aktif tahu bagaimana proses politik, bagaimana pengambilan keputusan. Mereka terlibat ya, kami libatkan dalam kegiatan-kegiatan di fraksi, kegiatan-kegiatan kedewanan supaya mereka tahu, oh seperti ini, gitu ya. Kalau untuk fraksi DPR RI sendiri sudah ada internship, ya itu melibatkan anak-anak mahasiswa. Mereka magang di fraksi kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, ya. Itu ikut dalam kegiatan-kegiatan fraksi. Jadi memang anak-anak muda yang kita undang, ya
untuk kemudian terlibat secara aktif. Ya, jadi mereka mungkin akan mengikuti sidang-sidang. Nah, itu adalah bagian dari upaya-upaya PKS untuk mendekatkan politik ini dengan anak muda. Jadi supaya mereka tahu, oh ternyata sebuah proses politik pembuatan undang-undang ternyata tidak semudah yang dibayangkan orang. Tiba-tiba saja kan mungkin, ada minta undang-undangnya, ada minta perdanya. Tapi mungkin mereka tidak tahu bagaimana proses-proses politik yang mengiringi, ya kan, undang-undang tersebut keluar. Nah, itulah kami libatkan anak-anak muda ini untuk sama-sama ya bekerja dalam proses-proses tersebut. Ya, seperti itu salah satu contoh. Melibatkan anak muda memang penting sekarang, Bu, karena kita mungkin sebagai orang tua kita melihat mungkin sekarang nyatanya bahkan banyak anak-anak yang lebih tahu begitu daripada orang tua zaman sekarang ya, Bu, ya, karena adanya harus informasi yang deras juga sampai hari ini. Iya, betul. Jadi satu juga ya, saya melihat di satu sisi itu jadi mungkin bisa jadi kekurangan gitu ya. Informasi ini kan masif ya, masuk kepada anak-anak kita, Gen Z, Gen Millennials. Jadi kadang-kadang informasi itu tidak utuh. Iya, betul, Bu. Tidak utuh, tidak seperti ketika kita dulu ada mungkin buku, ada papers gitu yang harus kita baca, sehingga informasi yang kita dapat itu tuh utuh. Betul. Nah, sekarang dengan adanya media sosial gitu ya, itu mereka dapat informasinya tidak utuh. Nah, itu yang perlu memang bimbingan dari orang tua. Bimbingan dari generasi yang lebih tua untuk kemudian membimbing mereka. Oh, ternyata informasi yang didapatkan itu tidak sempurna, nak. Perlu ada perbaikan, perlu ada yang seperti ini, gitu. Jadi informasi itu ya satu sisi memang masif, tetapi di sisi lain tidak utuh. Nah, disitulah pentingnya barangkali ya dari kita, dari gen baby boomers ya, dan juga Gen X ini untuk kemudian memberikan pemahaman kepada para gen millennials ya, dan pada Gen Z ini bahwa informasi itu tidak utuh dan perlu ada penambahan informasi lagi. Artinya memang tetap harus ada koordinasi gitu ya, Bu, ya, antara orang tua dan juga anak-anak muda apalagi zaman sekarang itu banyak sekali misleading informasi, Bu, yang bertebaran, apalagi menuju kampanye nantinya apalagi sampai sekarang di tahun 2024. Betul, Bu. Nah, untuk kampanye nanti di akhir bulan ini, Bu, akhir bulan November dari PKS sendiri sampai hari ini sudah seperti apa persiapannya, Bu, kalau boleh tahu? Jadi kita sekarang kalau untuk para caleg-caleg sendiri itu kan mereka memang sudah punya strategi ya, dan kita tidak dari struktur sendiri kami tidak terlalu banyak mencampuri, karena itu kan sudah menjadi bagian dari strategi pribadi daripada caleg ya. Tetapi mungkin kalau untuk kampanye PKS ya secara umum tetap kami lakukan ya, baik itu secara media sosial maupun juga kampanye melalui offline, pertemuan dengan warga, pertemuan sosialisasi dengan semuanya, kemudian penguatan struktur-struktur gitu juga itu tetap kita lakukan, tetap kita lanjutkan ya. Khusus untuk mungkin kampanye Pilpres, nah itu mungkin juga kita akan berkoordinasi mungkin ya dengan para nanti yang terkait dengan tim ya, tim kerja ya daripada Pilpres ini, yang mungkin nanti kita akan kolaborasi ya dengan partai-partai pengusung ya untuk kampanye Pilpres ya. Tapi itu memang belum pada tingkat pembicaraan lebih lanjut ya, karena kan kemarin juga Baja ya, kalau kami sendiri kan Amin ya, Anies Muhaimin itu baru tingkat pada pembentukan ya, tim nasional kapten ya, kapten nasionalnya Amin gitu ya, dan ini sekarang dalam proses pembentukan sampai ke tingkat-tingkat daerah, wilayah, kemudian daerah, kemudian cabang dan sebagainya sampai ke tingkat bawah itu, dan kita tinggal tunggu aja instruksi itu dari pimpinan ya sampai seperti apa nanti kampanyenya. Tapi yang jelas kampanye kalau melalui media sosial tetap kami lakukan, walaupun memang sekarang dalam masa-masa tenang ya, tetap kalau media sosial masih tetap jalan ya kan, sehari tiap hari itu kita ada gitu. Tetapi kalau untuk pertemuan-pertemuan umum belum ya, karena kan tidak dibolehkan ya. Seperti itu, Mbak. Baik, nah kalau Ibu nih sendiri merasakan apakah di era ini 2024 dengan era sebelumnya 2019 mana yang kira-kira lebih tantangannya lebih banyak, Bu, kalau dari pengalaman Ibu sendiri?
Ya, semua zaman pasti ada Ada tantangan tantangannya tersendirinya ya, ya, Bu Mbak ya. Iluh ya. Iya, ya artinya ketika dulu kami ya di 2014, 2019 ya target-target mungkin hanya sedikit. Kalau sekarang kan target ini ya 15% ya kan PKS ya itu juga berarti upaya-upaya kita untuk mencapai target itu kan juga harus lebih ditingkatkan, Mbak Ilu. Betul, Bu. Ya, tidak bisa lagi duduk-duduk tenang, ya kan? Harus lebih giat lagi untuk menyapa masyarakat, lebih giat lagi untuk bertemu dengan para tokoh gitu ya, bersosialisasi dengan warga ya. Itu harus lebih kita tingkatkan lagi. Ya, seperti itu, Pak. Jadi, ya kita sih berharap ya, mudah-mudahan ke depannya ya target-target yang kita canangkan untuk PKS itu insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin, insya Allah. Amin, baik Bu, amin. Dan juga untuk era sekarang ini Bu, di era media sosial gitu ya Bu ya. Kalau dari PKS sendiri apakah hanya memanfaatkan media sosial saja atau memang kita tetap perlu atau memang tetap dianggap penting untuk langsung touchdown ke masyarakat atau bertemu secara langsung ke masyarakat, karena feel-nya akan beda begitu Bu antara menggunakan media sosial dan juga bertemu secara langsung dengan masyarakat yang nantinya akan juga terlibat dalam pemilihan 2024. Iya, ya. Jadi kalau berdasarkan survei ya Mbak Ilu ya, ya media sosial memang tidak sepenuhnya bisa meningkatkan elektabilitas. Oleh karena itu kami di PKS sendiri ada program namanya PKS Menyapa. Iya. Jadi program PKS Menyapa ini kami lakukan itu setiap Sabtu dan Minggu. Ya, jadi ini sudah merupakan instruksi nasional. Ya, jadi kami datang turun ke warga menyapa warga. Iya, apakah itu dengan pertemuan yang kecil ataukah memang hanya datang door to door ke warga sambil kemudian kami membawa atribut-atribut PKS untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Jadi itu sudah rutin kami lakukan, Mbak Ilu. Jadi PKS Menyapa namanya. Iya. Jadi menyapa warga. Ya mungkin ada ibu-ibu yang lagi duduk-duduk, ya kan, cari-cari kutu. Ya aktivitas pada umumnya lah ya Bu ya. Seperti itu, atau sambil menunggu sayur, ya kan. Nah pagi-pagi, nah itu kami sapa. Kami tanya apakah sudah mengenal PKS. Ya kan, PKS nomor urut berapa, ya kan. Jadi semacam survei kecil-kecilan, Mbak Ilu. Sudah kenal tidak calegnya PKS? Ya, itu adalah PKS Menyapa. Jadi itu kami sudah lakukan ya secara nasional, dan khusus untuk Sulsel sendiri juga rutin kami lakukan setiap Sabtu dan Minggu. Iya. Di weekend ya Bu, artinya hari-hari santai begitu. Karena untuk masuk ke jam-jam santainya masyarakat juga lebih enjoy lah untuk ngobrolnya ya Bu ya. Betul. Kalau mereka lagi ngumpul kan, terus kita datangin kan enak gitu, ya kan. Bu, sudah kenal PKS tidak? Ya kan. Nomor urut PKS tahu enggak Bu? Ya kan. Oh, nomor urut 8 di. Iya, seperti itu gitu. Ada micalekta untuk kota. Ya belum ada itu nak. Biasa kan begitu ya. Ada micalekta untuk provinsi, ada micalekta untuk pusat gitu. Belum ada semua. Nah, barulah kami kemudian memperkenalkan PKS melalui PKS Menyapa. Ya, ini supaya lebih dekat kepada masyarakat, Mbak Ilu. Ya, jadi tidak hanya sekedar melalui media sosial, ya kan, tetapi lebih kepada menjangkau ke warga, ke kegiatan-kegiatan masyarakat. Di mana ada kegiatan masyarakat, misalnya pasar, Car Free Day, ya itu biasa kami lakukan. Seperti itu gitu untuk memperkenalkan PKS. Ya, baik Bu, dan memang kita melihat untuk secara langsung dengan masyarakat itu juga memang dianggap penting, karena sedini mungkin kita harus memperkenalkan siapa nantinya yang akan dipilih begitu ya Bu ya. Dari partai manapun harus memang tetap melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jangan sampai nih Bu, banyak kita lihat apalagi yang udah orang-orang tua gitu, pada saat pemilihan buka kertas banyak opsi pilihan, di situ baru bingung ini coblos yang mana ya, ini yang mana yang harus dicoblos gitu, karena dari awal belum ada edukasi terkait siapa yang harus dipilih, kemudian sesuai hati nuraninya siapa, dan inilah pentingnya pendekatan kepada masyarakat ya Bu. Betul. Jadi kita inginnya masyarakat itu memilih calon anggota dewannya atau calon presidennya itu dengan cerdas. Ya, jangan seperti memilih
kucing dalam karung. Betul, Bu. Ya, kenali siapa yang akan kita pilih. Betul. Nah, bagaimana mengenalinya kalau caleg-calegnya tidak turun ke masyarakat, tidak berinteraksi dengan masyarakat, iya kan? Jadi ya ini juga menjadi seruan kita ya kepada semua teman-teman caleg, turun ya di lapangan, menyapa masyarakat, tanya kesulitannya apa, kesusahannya apa, iya kan? Jadi dengan pendekatan seperti itu kita berharap masyarakat bisa lebih terbuka kepada kita. Ya, ini fenomena juga ya, Mbak Iluh, kayaknya perlu juga saya kemukakan di sini gitu ya. Kadang-kadang masyarakat kita tuh lebih mementingkan siapa nih yang kasih duit, nggak pusing dia orangnya dari mana. Ya, kita nggak mau begitu gitu. Kita inginkan masyarakat memilih menetapkan pilihan itu ya berdasarkan karena rekam jejaknya, sudah tahu orangnya seperti apa, minimal sudah pernah bertatap muka, ya kan? Minimal sudah pernah bertatap muka dengan caleg-calegnya, ya, dengan anggotanya yang akan dia pilih, gitu. Jangan sampai itu saja gitu, gara-gara uang 100.000, uang 150.000, akhirnya kemudian memilih orang yang tidak jelas. Iya, 150.000 dibagi 5 tahun itu dapat berapa per hari ya, Bu ya? Ya, coba kali-kali aja Mbak Iluh ya. 150.000 bagi 5 tahun, coba dapat 30.000 per tahun, coba. Per tahun 30.000 dibagi per hari lagi berapa? Ya, betul, dibagi 365 hari gitu ya, enggak sampai gitu Mbak Iluh. Jadi kita inginnya ke depan nanti pilihlah ya anggota dewan yang betul-betul Anda sudah kenali, ya, yang sudah pernah minimal bertatap muka dengan masyarakat, minimal pernah menyapa warga, iya kan? Nah, seperti itu gitu. Dan tahu juga, oh ini partainya dari mana. Nah, jangan sampai juga nggak tahu ini partainya apa. Nah, seperti itu. Terus selama ini ketika menjadi anggota dewan apa yang sudah dirasakan manfaatnya sebagai anggota dewan di tengah-tengah masyarakat, iya kan? Nah, seperti itu gitu. Kalau kami PKS ya di kota sendiri gitu, kitalah yang mendukung Perda baca tulis Al-Quran, Mbak Iluh. Ya, inisiatornya itu dari PKS di kota, untuk DPRD kota. Jadi ada produk yang diperjuangkan sebagai anggota dewan. Bukan hanya sekedar datang, duduk, diam, tidur, terima duit, pulang. Iya kan? Nah, padahal ada tanggung jawab ya, Bu ya, yang kita bawa gitu. Iya, betul, ada tanggung jawab yang harus kita emban sebagai anggota dewan. Menghubungkan antara warga, masyarakat dengan pemerintah. Kan tugasnya itu, ya kan? Membuat regulasi yang di mana kebutuhan masyarakat bisa terakomodasi, kan itu terakomodir gitu ya. Nah, seperti itu kita bawa kepada pemerintah. Nah, itu dia gitu. Jadi tahu rekamnya, tahu jejaknya gitu, seperti apa gitu orangnya. Apakah bisa dipercaya? Ya kan? Apakah bisa betul-betul membawa aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat? Itu yang paling penting. Jangan memilih hanya gara-gara itu tadi, uang yang tidak seberapa itu gitu loh Mbak Iluh. Iya kan? Nah, padahal sebenarnya tugas anggota dewan bukan hanya bagi-bagi duit. Membuat regulasi, membuat aturan. Ya, seperti itu. Supaya itu tadi, masyarakat bisa terakomodir semua kebutuhannya. Dimudahkan kebutuhan-kebutuhannya. Itu tadi. Itu di PKS, pangan murah, ya, kerja gampang, ya, sehat murah. Nah, gitu. Seperti itu. Baik. Dan juga bagi masyarakat mungkin kita juga harapkan bahwa ketika ada caleg yang datang, mungkin jangan minta berapa yang Anda bisa kasihkan kepada saya gitu. Adakah 100 gitu. Adakah 100 bisa pinjam 100. Tapi lebih ke apa yang mungkin nanti para calon ini tawarkan kepada kita untuk 5 tahun ke depan gitu ya, Bu ya. Betul. Apa yang dia mau kerjakan? Dia tahu nggak ngapain dia jadi anggota dewan? Iya kan? Nah, itu yang harus ditahu oleh warga. Dia mau Ki bikin apa kalau sudah Ki jadi anggota dewan? Nah, seperti itu. Ya kan? Harus ditahu itu. Dia mau ngapain aja gitu. Jangan sampai itu tadi, datang duduk diam,
nggak bikin apa-apa. 5 tahun berlalu, datang lagi baru datang ke warga, bagi-bagi duit lagi. Artinya tiap 5 tahun aja ya Bu ya. Tiap 5 tahun baru ketemu. Urusan warga tidak ditahu. Ada sakit, ada apa, ada susah, tidak ditahu. Betul. Dan memang itu yang penting sekali untuk kita highlight di sini untuk kepada seluruh masyarakat bahwa kita juga harus pintar-pintar begitu ya Bu ya. Dan sampai lebih mementingkan uang 50.000 itu, 150.000 itu tapi tidak tahu apa janji-janji yang sudah disampaikan pada saat kampanye, sehingga nanti ketika tidak terlaksana kita juga gitu menagih janji itu, karena 150.000 itu sudah tidak bisa diungkit lagi gitu ya Bu ya selama 5 tahun yang akan dijadikan masa untuk menjadi pengemban tanggung jawab begitu ya Bu ya. Betul ya. Jadi jadilah pemilih yang cerdas ya. Ini lewat Tribun Timur nih. Saya mengajak ya masyarakat, jadilah pemilih yang cerdas gitu ya. Pilihlah wakil-wakil Anda yang Anda tahu, Anda kenal betul, yang punya rekam jejak, ya kan? Terus kemudian punya tahu gitu fungsi dan peranannya sebagai anggota dewan ke depannya sebagai apa, gitu. Karena ya DPRD kota, provinsi dan pusat itu kan tupoksinya berbeda-beda, iya kan? Jadi dia tahu gitu. Pekerjaannya apa gitu ya, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa sebagai anggota dewan, bukan hanya sekedar gagah-gagahan saja gitu kan, seperti itu gitu Mbak Ini. Saya kira itu penting sekali. Edukasi kepada masyarakat ya, seperti itu. Baik, nah dari PKS sendiri Bu terkait edukasi seperti demikian sudah mulai digalakkan juga kah sampai hari ini atau seperti apa? Betul, jadi kami kalau turun ke warga itu yang kami infokan kepada warga. Jadi kami bertanya, Bapak Ibu warga sudah pernah ada caleg yang mendatangi kita? Belum ada. Berarti baru kami ya dari PKS. Iya baru kami PKS gitu ya. Jadi edukasi seperti itu sudah dilakukan ya oleh teman-teman juga ya, para anggota dewan juga yang sekarang sudah duduk juga itu sering melakukan edukasi politik ya kepada masyarakat gitu ya. Jangan sampai hanya gara-gara uang 150.000 sudah tidak ditahu apa gitu ya. Yang penting mungkin menurut masyarakat mumpung sekarang iya kan, mumpung sekarang gitu. Kalau besok-besok tidak bisa dihubungi kodong anggota dewannya, tidak bisa ditelepon, didatangi di kantornya tidak ada memang mungkin menurut masyarakat begitu. Itu tidak salah juga Mbak Ilu ya. Anggapan seperti itu ya, anggapan seperti itu tidak salah juga gitu ya. Jadi makanya ini memang harus ada perbaikan lah. Kalau saya ke depannya gitu ya. Jadi perbaikan sendiri gitu ya. Baik itu dari partai politik ya maupun juga dari masyarakat. Gitu. Jadi harus memahami dua-duanya ya, bahwa politik ini adalah politik kebermanfaatan gitu ya. Jadi politik yang bisa kemudian membawa manfaat bagi masyarakat, bagi negara, bukan hanya bagi pribadi-pribadi gitu, tetapi bagi masyarakat ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, ada peningkatan pendidikan bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar pemilu saja kita lalui begitu saja. Tapi tidak ada peningkatan bagi masyarakat kita. Jadi pesta politik ya secara asik kita lakukan, tetapi juga ada outputnya. Betul Bu. Ada outputnya, ada positifnya kita melakukan pemilu ini. Jangan sampai ya kembali lagi ke masa-masa dulu. Kita pemilu atau tidak pemilu sama aja. Betul, masyarakat tetap juga susah. Iya. Seperti itu Mbak Ini. Fenomenanya memang seperti itu Bu. Memang kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kepada masyarakat karena memang masih banyak paradigma yang bertebaran ya. Kapan lagi ambil aja duitnya gitu. Untuk urusan ke depan ya biarlah mereka yang pusing gitu ya Bu ya. Padahal sebenarnya itu 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan banyak kebijakan yang bisa timbul selama 5 tahun itu dan juga itu kalau memang kebijakannya bagus, dipimpin oleh orang yang bagus, ya kita sebagai masyarakat juga akan kena impact-nya gitu ya Bu. Bukan hanya sekedar 50.000 itu, bahkan ada kalau dulu-dulu Bu, kampanye dulu-dulu ada yang dapat sarung, sarungnya belum 5 tahun udah robek gitu ya Bu ya. Iya betul belum selesai ini masanya 5 tahun, ya
pemberian juga sudah habis, ya kemudian uang apa namanya dan robek dan sebagainya gitu ya. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana ada kebijakan. Betul. Iya kan? Ada kebijakan yang kemudian bisa membawa kebaikan bagi masyarakat. Jadi proses politik ini jangan dipandang hanya sebagai bagi-bagi rezeki gitu bagi-bagi uang, tetapi proses politik ini adalah bagaimana kemudian kita membuat regulasi, membuat aturan untuk masyarakat kita ke depannya. Semakin lebih baik ke depannya gitu. Iya, itu yang kita harapkan. Ya. Dan itu impactnya pasti yang paling ngerasa masyarakat. Yang paling ngerasa adalah warga. Iya kan? Nah, seperti itu gitu. Iya. Betul Bu, dan memang kalau kita melihat bahwa mungkin dibanding 50.000 atau 150.000 itu kalau kita memilih orang yang tepat, misalnya beliau concern dalam bidang pendidikan, dalam 5 tahun itu tidak menutup kemungkinan bahwa semua anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena kita memilih orang yang tepat gitu Bu. Nah kalau dibanding dengan 50.000, 150.000 tapi pendidikan nggak gitu-begitu aja, kemudian harga pangan juga semakin terus melonjak dan artinya kerugian juga berlabuh pada masyarakat. Ya, gitu pasti ya, yang paling pertama merasakan impactnya, merasakan akibatnya adalah masyarakat. Ya kan? Hari gini pendidikan tinggi sangat mahal, ya kan? Sangat-sangat mahal. Pasti mengeluh semua mahasiswa, ya kan? Hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian mungkin karena cerdas akhirnya kemudian masuk ke perguruan tinggi dan bisa mendapatkan beasiswa gitu ya, atau keringanan dalam pembayaran ya UKT-nya gitu. Tapi selebihnya apa? UKT tinggi sekali, ya kan? Nah itu yang regulasi-regulasi seperti itu yang perlu mungkin nanti menjadi catatan-catatan dari PKS. Baik Bu, dan untuk menyambut kampanye nantinya Bu di akhir bulan ini, kemudian menyambut menyongsong pemilu 2024, 14 Februari, kalau anak-anak muda itu menganggap hari Valentine Bu. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang betul. Jadi mungkin itu untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada seluruh warga Indonesia, kita mungkin memberikan pilihan yang tepat nantinya di tanggal 14 Februari 2024 Bu. Boleh mungkin sampaikan melalui tayangan ini pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan seluruh Tribuners dimanapun Anda berada yang sedang menonton program kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu. Iya, jadi untuk masyarakat dan warga yang menonton serta untuk para Tribuners ya yang menyimak acara hari ini, ya saya hanya ingin memberikan sedikit ya pesan bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi. Ya, selayaknya sebagai sebuah pesta kita buat se-enjoy mungkin. Ya, kita buat se-enjoy mungkin, kita buat seasyik mungkin. Ya, jangan sampai pemilu ini kemudian membuat kita jadi terpecah belah. Ya, jadi adem, akur, asyik itu tetap menjadi perhatian kita. Ya, dan kemudian yang kedua, jadilah pemilih yang cerdas. Ya, pilihlah partai-partai ya yang sudah memiliki rekam jejak, yang sudah memiliki produk-produk ya kemanfaatan bagi masyarakat ya, dan pilihlah juga para anggota dewan, calon anggota dewan yang sudah Anda kenal ya, yang memiliki rekam jejak ya, yang memiliki keinginan untuk merubah masyarakat, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jangan sampai memilih anggota dewan atau memilih pemimpin yang tidak ditahu apa rekam jejaknya, tidak ditahu apa juga yang mau dikerja ke depannya. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi jadilah pemilih yang cerdas. Ya, khusus untuk daerah Memajang, Mariso dan Tamalate, ya saya Wahidah Eka Putri mohon dukungannya untuk sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar. Ya, 8
PKS ya, dan saya nomor urut 8. Oke, Iya, baik, terima Bu. kasih banyak Terima Mbak kasih Ilu. Bu sudah Iya. memberikan insight yang luar biasa hari ini kepada seluruh Tribuners. Kita juga tetap artinya tetap ingin pemilu ini terlaksana dengan damai, Betul. terlaksana dengan secara maksimal. Mungkin betul. seluruh masyarakat dapat memberikan suaranya, jangan lagi ada yang golput gitu ya Bu iya, ya. nah itu dia partisipasi masyarakat masyarakat itu penting juga kita iya. harapkan semaksimal mungkin. Betul, Kalau betul. boleh semua yang terdaftar semua harus ikut gitu ya Bu ini ya. hak loh, bukan Hak, kewajiban. Ya, betul sekali. Ini hak warga negara gitu. Dan pilihan Anda menentukan masa depan negara 5 tahun ke depan. Betul, Bu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan hak kita. Betul. Iya, Sekali lagi ini hak bukan hak kewajiban ya. Bukan Jadi kewajiban. hak kita bisa tuntut gitu ya Bu Iya. ya. Kita Dan bisa jangan ikutin. salah ke depannya kalau Anda tidak memilih kemudian Anda memprotes. Iya. Nah, karena Anda tidak memilih. Tapi ketika kita sudah memilih, kita Jadi punya hak juga tidak punya untuk hak untuk memprotes. kemudian memprotes pemimpin-pemimpin kita yang Betul sudah kita sekali, pilih. Bu. Betul, Nah, baik, seperti baik, Bu. itu. Nah, baik, semoga kedepannya pemilu berjalan dengan sukses ya Bu ya, Amin, damai. amin, Salam amin. juga untuk teman-teman PKS. Iya, terima Semoga kasih Mbak Ilu sukses sudah kedepannya. diundang di Tribun. Dan menyambut kampanye nanti kita tunggu bagaimana PKS beratraksi mungkin ya Bu ya, Iya, nanti betul, di iya. kampanye tahun ini. Semoga Insyaallah. semuanya berjalan dengan damai. 3A tadi ya Bu ya. Iya, adem, asyik, Betul akur. sekali. Baik Iya. Bu, terima kasih Bu. Iya. Sehat-sehat selalu sampai Amin, nanti Mbak Li. semua urusannya lancar dan Amin, juga bisa amin. memberikan yang terbaik bagi Insyaallah. masyarakat Amin, Indonesia. amin. Terima Baik. kasih Dan banyak juga atas terima kehadiran. kasih kepada seluruh Undangannya. Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.